Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati Bapak atau Ibu Camat yang hadir atau yang mewakili beliau, ada Ibu Kelurahan, juga Bapak dan Ramil yang hadir bersama jajarannya, juga dari Babin Kamtibmas Kepolisian yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, sama-sama kita muliakan, kita sambut mantan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang baru saja tiba di tengah-tengah kita, Ibu Andi Nina Dewi Kartika. Sengaja saya tidak kasih lanjut, berarti orang baru sudah tahu semua. Semoga Allah meridhoi beliau, amin. Besar banget aminnya ya. Mayoritas mungkin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, insya Allah tidak panjang lebar ceramah saya, karena sudah asar. Saya ada acara juga di Kota Parepare, baru saya lanjut ke Makassar, malam saya terbang ke Jakarta. Ya, padat juga jadwal saya, sama dengan padatnya dan jadwalnya calon bupati kita, amin. Ibu-ibu dimuliakan Allah, tadi kita dibacakan Maulidul Barazanji oleh ustazah kita. Tadi baca Maulid Barazanji. Saya sedikit saya kritisi. Yang saya kritisi adalah di saat mahallul qiyam tadi dibacakan asyarakal badrun alaina fahtafat minhul buduru, itu menurut Syekh Alawi Al-Maliki hukumnya sunnah muakkadah kita berdiri. Ya. Tadi dibacakan seharusnya kita langsung berdiri. Maka saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk berdiri membaca asyarakal badrun ini, disebabkan karena orang-orang yang ketika mahallul qiyam tidak berdiri berarti dia tidak menyambut dengan gembira atas kehadiran Rasulullah SAW. Padahal Bapak Ibu, ketika dibacakan mahallul qiyam seharusnya kita bergembira karena seakan-akan Rasulullah hadir di tengah kita semua. Maka semuanya kita sama-sama berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya ya. Anta badrun, anta nur
anta ilfiru wadari anta isbahul suduri. Semua Bapak Ibu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oke Bapak Ibu, dipersilahkan untuk duduk. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Maulid Nabi adalah peringatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Nabi. Bu, kita cinta Nabi enggak? Betul. Ya, jadi lain kali Bu, kalau ada acara maulid, barazanji atau kegiatan apapun, ketika dibacakan mahallul qiyam, kita berdiri semua. Iya. Kenapa? Karena di situ Nabi hadir Bu. Kenapa Nabi hadir? Apakah Nabi sudah mati atau tidak? Jawabannya Nabi tidak pernah mati. Lalu kalau begitu, apakah Nabi dilahirkan tanggal berapa dan mati tanggal berapa? Itu hanya kita bicara lahiriah saja. Bicara lahir. Maka saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, tanggal Asyaga Najaji Nabita. Oke, semua hafal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pertanyaan kedua, tanggal berapa lahir Ibu Andi Dewi Kartikasari? Lanjut. Ada yang tahu? Nah, kenapa Bapak Ibu tidak tahu? Karena orangnya selalu awet muda. Oh, 07, 05 karena berdekatan dengan ibu, jadi divisi. Bu, pertanyaan selanjutnya, tanggal berapa meninggalnya Nabi? Nah, diam semua atau tidak ada yang tahu? Tanggal berapa meninggal Nabi? Oke, 12 Rabiul Awal tahun. Cuma tahunnya katanya tidak ditahu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, secara lahiriah Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dan Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi kalau dihitung Pak, pas 63 tahun umurnya Nabi meninggal. Jadi kalau mau ikuti Nabi, 63 tahun jumurta. Kalau sudah 50 tahun makawin. 60 tahun tunggu jadwal. Tapi tidak ada jaminan yang tua dulu baru yang muda. Betul tidak? Tidak ada yang tahu di sini jadwal kematiannya. Apakah ibu dulu atau bapak dulu? Atau apakah semua kita dulu atau ustaz dulu? Tapi kalau ada baiknya pada ini na yolo, mau ustaz. Jadi kalau masalah nasib Pak Ketua, ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, di mana-mana acara yang kita peringati adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Tidak pernah dirayakan hari meninggalnya Nabi Muhammad. Betul tidak? Hari lahir disebut maulid, hari wafatnya disebut haul. Seperti yang sering kita lakukan, kalau ulama, kiai, guru, rata-rata yang kita peringati adalah haulnya, hari meninggalnya. Haul Andre Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalek berarti diperingati hari kematiannya. Haul Syekh Yusuf Al-Makassari yang diperingati adalah hari kematiannya.
Lalu kenapa Nabi tidak pernah dihauli, tidak pernah diperingati hari kematiannya? Yang selalu diperingati adalah hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Artinya Nabi tidak pernah mati, dia pernah lahir tapi tidak pernah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, amal umum kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yerokong katau mati, ikiringan ngi baca aturan, ikiringan ngi sedekah, ya rega ikiringan ngi surah Al-Fatihah. Itu paling simpel. Dan tidak pernah kita kirim surah Al-Fatihah tidak mengatakan ila ruh, pasti ila ruh. Ila ruhi patimasang Al-Fatihah. Betul tidak? Ila ruhi indok tang Al-Fatihah. Ila ruhi ambok tang Al-Fatihah. Betul tidak? Kalau sudah mati yang dikirimkan adalah rohnya. Tapi tidak pernah Rasulullah dikirimkan ila ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kirim Al-Fatihah kepada Nabi, selalu kita mengatakan ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kenapa ila hadrah? Artinya saya mengiringkan surah Al-Fatihah kepada yang hadir, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu selalu hadir, bukan mati Pak. Makanya dikirimkan Al-Hadrah, karena dia hadir. Alasan kedua. Alasan ketiga, ya kotojo ke umrah. Ada di sini sudah umrah Bu? Angkat tangan. Oke, yang belum umrah, insya Allah nanti berangkat umrah gratis. Nanti sudah berangkat bayar. Program itu ada di travel kami. Kebetulan saya pengurus travel. Bu, kalau kita pergi umrah atau kita berangkat haji ke Tanah Suci, ada masanya kita ziarah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada namanya Raudah. Raudah itu disitulah dikuburkan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kotojok ka masiara ko Raudah Pak. Ko labot ki yolona ko burukna Nabi tak dengan kata makada assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul tidak? Tapi ko mak beresan lagi ko yolona ko burukna Nabi tak ada ipau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Keselamatan bagimu wahai Rasulullah. Keselamatan bagimu wahai Nabi Allah. Keselamatan bagimu wahai kekasih Allah. Itu yang kita ucapkan. Ya kotol labet jolona kok buruk na nabita. Tapi ya kokoki jolona kok buruk na tomatuata. Neneta, beneta, laketa, mantal laketa, yare gamantap pacarta, pokokna ya ko angkat atau ilabeki ko burukna, pasti makadaki assalamu alaikum ya ahlal kubur atau assalamu alaika ya ahlal kubur. Kenapa? Koki jolona ko burukna nabi bukan ahlal kubur? Karena Nabi tidak pernah mati, tapi Nabi hanya pindah alam ke alam yang tinggi. Itulah di dalam Mahallul Qiyam dibacakan tadi. Anta syamsun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta suduri. Apa artinya itu? Anta syamsun, anta badrun. Engkaulah matahari, engkaulah bulan. Anta nurun fauqa nurin. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali. Engkau ibarat emas yang asli. Emas asli Pak. Anta misbahus suduri, dan engkaulah yang menenangkan dan menerangkan hatiku. Penerang hati. Itulah Nabi. Nabi itu
anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jadi kalau ada cahaya, di atasnya cahaya adalah Nabi Muhammad. Apa makna nurun fauqa nur? Di situ dijelaskan anta ikthiru wa ghali. Engkau ibarat emas yang sangat asli, tidak ada yang asli di atas aslinya Nabi Muhammad. Di sini kenapa Nabi Muhammad disebut al-ghali? Ikthiru wa ghali, dia disebut sebagai emas. Karena Bapak Ibu, emas itu pasti dicari orang. Betul tidak, Bu? Kalau kita ada emas, walaupun kita kubur di dalam comberan, kasih tahu orang, ada emas saya simpan di comberan, di got, di tempat sampah, pasti maka larite lo sampai lo lagungi. Namo ko lalan na tempat sampai taruh, betul tidak? Kenapa? Karena itu emas. Tapi kalau ada sampah, meskipun diiklankan setinggi langit, dia kalau sampai, betul tidak? Palingan menyebar bau busuk saja. Jadi ini adalah ibarat manusia, Pak. Ya ko angka tahu disebut emas, masih Pak ulaweng, namo tu ya biang oko tempat sampai, namo dihina di mana-mana, dicerita jeleknya di mana-mana. Manusia itu tetap akan dicari orang. Kenapa? Dia adalah emas. Nabi Muhammad dilempar batu, diludahi, dilempar tain, dicaci maki sebagai orang gila, disebut sebagai orang yang tidak baik, pembohong, mengajarkan ajaran mustahil, seperti cerita Isra Mi'raj, seperti cerita Nabi Muhammad bisa keluar air di jari-jarinya menjadi minuman ribuan orang, kencingnya Nabi bisa jadi obat. Dianggap itu adalah kebohongan. Akan tetapi Nabi tidak kurang sedikit pun kemuliaannya. Kenapa? Karena dia adalah emas, meski disimpan di comberan, pasti akan dicari orang. Kenapa? Emas itu berharga. Tapi kalau kotoran, sampah, meskipun diangkat setinggi langit, cuma menyebar bau busuk, dia gak melo sampai. Makanya Nabi itu ikthiru wa ghali, emas yang sangat asli. Bu, jangan masih pak sampah di. Namo sila dati cerita makasih tumbo yang nama gelo ampe nama kesing ampe nama begini. Dia gak ada puji. Kenapa? Karena memang tabiatnya dia adalah sampah. Maka mari kita menjadi ikthiru wa ghali, bersifat emas agar selalu dibutuhkan oleh orang lain, agar bisa anfa'uhum linnas, menyebar manfaat kepada sesama manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut nurun fauqa nur. Kata Syekh Alawi Al-Maliki ada 3 alasan. Ia membawa melo bahas itu. Yang pertama, Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nur karena Nabi Muhammad disebut nurun qabla kulli syai. Apa, Bu? Hafal, Bu? Nabi Muhammad nurun. Pak biasa tuh angkat oriolo tamakutana makada aga jasa nur Muhammad. Ya senge nur Muhammad Pak telu alasan. Tajanna Muhammad. Yang pertama, nur Muhammad itu disebut nurun fauqa nur karena Nabi Muhammad itu nurun qabla kulli syai. Aga jasa nurun qabla kulli syai. Angka memen ni Nabi Muhammad riolotan ripancajinna sininna siwa-siwai. Jadi depi gaga Nabi Adam angka memen ni Nabi Muhammad. Buktinya wattunna ipancaji Nabi Adam rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah, congal riarase naitai ukina la ilaha illallah Muhammadun. Makutana Nabi Adam buang hingga aseng ya rosidak be asemu. Engkau kata pancaji riolona iya. Maka dia pun Allah Ta'ala Adam iya naroya Muhammad tahun kujitku laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Ya kotannya nak karena Muhammad namo yiko Nabi Adam itu pancaji ko. Berarti yang kami meni Nabi Muhammad riolotan ripancajina Nabi Adam. Saya mau bertanya,
Kira-kira siapa nabi pertama diciptakan oleh Allah? Nabi siloloku maka dan kami mani Nabi Muhammad nabi panca aja Nabi Adam mau apa apa dia memang perhatikan nih. Saya ulang bu, nabi pertama diciptakan oleh Allah Nabi Muhammad. Berarti sini na yaro ya guru ko sekolah apa mulai SD tu perguruan tinggi salah mana yaro apa makanya Nabi Adam nabi pertama, betul tidak? Ya, pusimanan itu. Perhatikan bu, nabi pertama diciptakan oleh Allah. Ya koma bicara lahir ki Nabi Adam pemula. Tapi koma bicara hakiki Nabi Muhammad pemula. Kenapa? Depa naik pancaji Nabi Adam angka memang ni Nur Muhammad sidepe asalna pun Allah Ta'ala. Tapi jasakna watak kalena Nabi Muhammad alena Nabi pacapura tania alena Nabi pemula. Itu secara lahiriah. Waktu naik pancaji Nabi Adam naik lagi angka ukina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia Nabi ada puang wadik gawita yaro tapana ya sengi Muhammad amaga kasina yaro maga nang kasidape asemu. Maka dia pun Allah Ta'ala Adam ye komelo komite tapana Nabi Muhammad as-salawat koyolo lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ada bawang disuruh masalah. Maka dapat bicara masalah, maka dia pun Allah Ta'ala Adam ye kodek mi sengi masalah acuerika. Ada salawatna marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Iyena rosalawat pamula kulionoe de panajagi Nabi Muhammad kami mani salawatna. Iye salawae kuang Allah Ta'ala pak guru langsungi Nabi Adam alaihi salam. Ya pelamana nih bu? Salawat pamula kulinoe. Jadi ternyata Allahumma salli ala Muhammad ternyata salawat pamulang marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lah ibu? Aceh mana kita marhaban bihabibi Muhammad wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Katona nagaliro bawang. Bu, iya salawae ipaguru Nabi Adam komelo komite tapane ro yasenge Muhammad tori pojiku as-salawat ko lauri Nabi Muhammad marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam na inapa sapungangi indok jaringmu. Napa asapuang ngiri duai matamu muitan itu tapana Nabi Muhammad rikanukunna indok jaring. Jadi Nabi Muhammad dilihat wajahnya oleh Nabi Adam di kuku ibu jari Nabi Adam. Jadi HP tercanggih pertama di dunia kuku jarinna indok jarinna Nabi Adam. Itu HP paling canggih pertama. Dia pakai pulsa, dia pakai jaringan, tidak perlu Telkomsel, tidak perlu agak sana Indosat dan lain sebagainya. Ya dia para HP apa? Kamu ku indok jaringan Nabi Adam ini HP 4G pertama unlimited. Halo? Iya narona pakai mak bicara Nabi Muhammad si bawa Nabi Adam. Iya natu nakada to pandritata na iya indokna watakdale Nabi Adam na iya indokna nyawai Muhammad. Kenapa? Ada hubungan antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sifat bicara langsung melalui HP 4G pertama yaitu kuku indok jaringan Nabi Adam. Dan apa manfaat dari salawat ini? Maka depong Allah Ta'ala rilalena hadis qudsiye tertuang di dalam kitab Sirrul Asrar. Engkau lalena kitabna tu pandritata. Waktu nama bicara Nabi Adam si bapung Allah Ta'ala ya kadengi Nabi Adam Adam sinin nama tu anak apung nariko na baca ye salawae tungke makadana pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Na inapa na sapungang indok jarina na sapuang ngiri duay matanna ya tumatu tawe de na mate nariko de panaitay onron na risulga.
Subhanallah. Bu, de nama te ya tu tahu ko de paneng te unron aku surga. Makanya apalah ya salawat Pak? Salawat bukan biasa ini, karena ini salawat pertama pun Allah Taala langsung Pak Guru Nabi Adam. Dan ini ajaran Pak, saya menerima ijazah oleh orang baru, Andre Gurutta Muhammad Fasih, almarhum Gurutta Fasih, pimpinan Pondok Pesantren Dede Itakalasi. Almarhum Gurutta waktu nama pangaji Pak Ukodaru dakwah wal irsyad Takalasi. Purai mas sampaja Gurutta naubi anak guru marape nama depe, maka dana lokano mukia kalebong. Maka dai anak guruna Gurutta niga mati puang. Maka dai Gurutta ajana waktu tanah pegau bawa di perintahku. Anak guruna tanpa banyak bertanya lokia kalebopa. Purani nakia kalebonge selesai alhasil lesu ni koyolona Gurutta. Puang purani iki aku urue. Purani iki kalebonge. Maka dai Gurutta na naubi na puaku. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lewu ya sakna sujadan na Gurutta pura kia memang ni kalebonan apa mati. Apa ajaran na Gurutta? Nah, ya komelo komnitai on romri surugar yolo tematemu. Aja lalu mau lupa tungke makadana Pak Bange ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. As-sapuang ngirimatammu marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sabe matamu demo mati ko depo mito on surga. Tu konsep Pak itu. Ya. Maka dah apakah Gurutta bisa ngalena mau mati? Dega gatom bisa ngalena melo mati, tapi ko pong Allah Taala maringi Pak bisa ngatawe, dega gawat ditolak Pak bisa na pong Allah Taala rilalena tasbiatan. Andre Gurutta sanusi baco baru-baru Pak. Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan dibawa berkas ke rumah sakit. Maka dapuang angka datana Majelis Ulama melo ditanda tangani. Maka dai Gurutta na aja na ya tanda tangani nasabak na tajen nak nagita. Sore selesai sholat asar menghembuskan nafas terakhir mati tu Gurutta. Seakan-akan nyeron de Gurutta Pak nis sengalena melo mati. Kenapa? Karena mereka tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah, dan salah satu amalia yang sangat tinggi poler yang de Gurutta turun temurun itu aja lalu malupaina baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ikubangi tawiro. As-sapuangi di matamu dengan kalimat marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Inaro salawat na Nabi Adam, salawat pamulapa. Ang kaneman ni Nabi Adam riolotan ripanca jinna. Ang kaneman ni Nabi Muhammad riolotan ripanca jinna Nabi Adam. Itulah yang disebut dengan nurun qabla kulli syai'. Tajam iman ni Muhammad sebelum diciptakan segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, magin atau makadero Nabi Muhammad nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Maka dari Andre Gurutta Syekh Alawi Al-Maliki maknanya adalah nurun fil basyari. Tajam ni Muhammad ri alam manesai. Jadi bangsana na jedino riasan ni basyar alam manesa. Tajam ni Nabi Muhammad. Kenapa? Riolotan ripanca jinna Nabi Muhammad malino Pak, namanya zaman jahiliyah. Siang ribale tahu. Bahkan wanita dijadikan judi. Panguluta Abu Bakar Umar bin Khattab. Dia panata masalah Pak. Dia pigaga Nabi Muhammad. Penjahatna penjahat. Ye ko jaji anakna makun ri jaji dalam tutu anakna. Bahkan sebelum datang Nabi Muhammad ada namanya Al-Jashi. Di zaman jahiliyah Pak, dia tukar dengan istrinya dengan istri tetangganya. Nah pada bali bolana, iya jolok pakai benemu, ya beneku mau pakai. Baja, iya si pakai anak makun raimu, iko si pakai anak makun raiku. Ibu boleh menikah dengan anaknya, anak laki-laki boleh menikahi ibunya, saudara perempuan boleh menikahi saudara laki-lakinya. Kenapa? Elo-elona bawang. Kenapa? Hawa nafsu menjadi tujuan utama. Depigaga Nabi Muhammad. Itulah disebut zaman jahiliyah. Datang Nabi Muhammad Pak, dibuat aturan. Zina itu haram. Tidak boleh kalau tidak melalui pintu. Apa pintunya? Nikah.
Nikah pun tidak boleh sembarang, harus menikah dari garis keturunan orang lain. Dek nawat itu masih sureki siala. Anak buranena, anak makunrena, anak pasialai tidak boleh. Sepupu satu kali sesusuan tidak boleh menikah. Jadi saudara sesusuan Pak tidak boleh. Contoh ia angka anakku, balibolaku angka anaknya. Kemudian anak saya disusui oleh tetanggaku karena kebetulan memang anak lolotoi. Berarti anakku si bawa anaknya balibolaku, saudara sesusuan namanya. Dalam ajaran Islam tidak boleh dinikahi saudara sesusuan. Ia tuan itu panguluta Imam Syafi'i, ia komen mana loloi beneta, makarloi burane susuri benena. Magai nasabak saudara sesusuan namanya. Saudara sekalian, tomatuaki tidak boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun fil bashari, tajang iria manana alangi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memberikan ajaran yang mulia. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai kita tidur lagi, bangun lagi, semua sudah diajarkan Nabi. Bagaimana anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana suami terhadap istri, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana pemimpin terhadap rakyat, bagaimana rakyat terhadap pemimpin. Pura mana ni Pak guruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mapamula melokit matindro na Pak Guru memang nik nabita, melokit mandri na Pak Guru kit nabita, melokit tama WC bawa na Pak Guru kit nabita. Abi baca kalau kita mau WC. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hah? Doa ada boleh roh? Doa makan kali salah baca tu. Kalau masuk WC ada baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Okko pite kana burwingnya nakta. Masa Indo na depan apalan? Hei. Ya kalau kita mau WC bu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kemudian ya koto tama WC maka dinabita masukkan kaki kiri dan kanan. Ya kok kiri bawa mutar sadiwet jari atau kaki kananmu. Gimana cerita? Kiri dan cuma diawali kaki kiri, baru kaki keluar WC pakai kaki kanan dan kiri. Masa mutar WC aja mesti wali? Allah. Ajaran Nabi, siapa yang masuk WC membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, menggunakan kaki kiri baru kaki kanannya, dan keluar WC membaca alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, kemudian melangkahkan kaki kanannya baru kaki kirinya, Allah lindungi dia dari penyakit pikun dan gila. Jadi angka gunana Pak. Magi na mega tahu na melok mate mak jangan pikun denari kalingan. Ya? Deni sepasilay nga ngitega makasitega majatega alaw tega manora pura ni mandre de panasa na pura mandre jamba ni nasa mandre alena. Kenapa mamaling-maling kemungkinan ya kotame WC Pak de naistanya alena maka da aje kiri aje kanan tanpa lupa bawa mi apalagi kau akan najoli-joli. Dan ini Pak rata-rata orang yang seperti ini dan tidak membaca doa ini, itulah yang diberi penyakit pikun dan gila sebelum meninggal dunia. Tapi ko yakin nampak jangan-jangan pun Allah Ta'ala nariko makawi amat ingatan si mata makasih paringgarata. Itu kalau masuk WC gunakan kaki kiri lebih awal. Jangan lupa membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Keluar dari WC alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, mabela ni penyakit gila si bawa pikungnya letup mateta. Halo. Apalah ya robo ya kone tapalai aguru ki ko anak tak ya masih sekolah tikai angka tubukna angka doa na ya doa masuk WC dan doa keluar WC. Paham ibu?
Lanjut. Nabi adalah pemimpin yang mengajarkan bagaimana antara suami dengan istri, istri dengan suami. Coba lihat. Maka di Nabi ta iza nazarta sarratka yakuna tujuh mata kulakai mucaberu ko. Wa iza amarta ata'atka yakuna suro kulakai mu pegau laloi. Itu. Nabi mengajarkan itu kan. Lanjut. Nabi mengatakan narekom masui boleh lakaimu fahaffif alaihi aja mutaneki tapi ringenyi sisa pipa boleh aku masui lakaimu boleh ringenyi aja mutaneki aga ya sangitaneki megato ngepene ye nasula ken na boleh nasa bapa yang kojoka ko matu kantoro lesu ko alli ko lemocina alli tokko durian aja malu pengile pamaliha ka rencong ang katutu soptes ko Indomar alli mana ni bapa ye na yasan na taneki lakay na kumasui boleh aja na mega pasurata kumasui lakay ka. Oke bu? Iya, itu ajaran Nabi. Ia kongkali lesu lakay ta sambut dengan senyuman. Jadi 10 menit, 10-5 menit sebelum tiba suami, mak gaya meman. Pakai meman nih pakaimu. Pas tiba suami, assalamualaikum, langsung disambut, waalaikumsalam sayang. Tai mata anak naki langsung disambut, ini pantu makai. Jangan lupa berterima kasih. Terima kasih bapak, terima kasih. Aga terima kasih nado karao toko tu. Dena marigaga. Yang penting syukuri saja. Aga nak yakin. Halo? Lanjut. Kemudian Nabi mengatakan, idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaih. Ye kota mani kamara ila kaimu acwe ko magati tama kamarai. Nabi tama kadaro. Maringam nih, tapi luar biasa manfaatnya. Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaih kota mani kamara ila kaimu acwe ko tama kamarai. Apa kamu kira bu? Dega ada. Aku tame kamara ilat kaina. Mon rosaliwa manon to pelin Indosiar. Pura si tarni macawa si pura si macawa tarni pura macawa tarni. Makutane anak namanya mau terima agar pelenya masih rasi. Mage pala mucawa janda pirane wasiala. Ia panatama kamarai tapi 10 siti wani tapi 10 dua wani sisan natama kamarai maka dan nilakaina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niga mate bapak mate la marupa napa kotama dendre kalau pasau na de utama magatan naronta ba. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Lanjut. Okay. Nabi basyarun nurun fil basyar, dia adalah cahaya di alam nyata. Kenapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininna masu epole kotimunna baraka mana sininna masu epole ritimunna dek gaga balle sadiqul wa'dil amin. Nah iya Nabi penuh dengan kejujuran, tidak ada yang keluar dari mulutnya sebuah kebohongan. Jadi Nabi janji atau pelawan nih sama Nabi ta caurita tong iteloe. Mako mema ya to iteloe ko cede na makun raya monro magati lewu. Karena wanita itu 3 kesenangannya. Bu, 3 kesenangan wanita. Apa itu? Ngemil, ngemol, ngomel. Apa bu? Ngemil, ngemol, ngomel. Ulang satu kali. Ngemil, ngemol,
Mau pelan ibu. Itu kesenangan ibu-ibu ngemil, napoji manre. Iya natuda manre na pasusu anak na manre to iman nasu na coba to melo matin ro manre to sison na masati madam peke babuan. Magai andre minajama. Yang kedua, kesenangan wanita nge-mall. Napoji ti loma balanca, macenne ko pasai. Namo de gaga namli ko macenne mui. Magai sifatnya wanita suka nge-mall. Ya kon kamakun repak tu 5 di ulun na tempel di 100 sekwalin rona pa aja. Magai zaman-zaman nang itu makun raya na poji mak balanca. Yang ketiga, ngomel. Angka gak na poji manoko. Angka gak na poji manoko. Pak, angka ko na poji manoko. Maka na mana bapak iya. Kenapa biasa mana inoko? Allah, tapi angka tu terlupa na cacalada makun raya. Apa itu? Hah? Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Dia nak cakap caca makun raya pak. Omong kosong, wih ada nak liwai gana. Sayangku sayang sekali, sayangku kona kamu paling ku sayang. Otak kosong, wih kasih na alena tona otak kosong, alena tona mega bicara, ditambah lagi dompet kosong, digaga puliannya, timatin romina jama, bini nami tina suruh mak jama, digaco na caca makun retu dompet. Lanjut, yang ketiga. Nabi disebut nurun qabla nurun fi syafa'atil uzmah. Itu yang ketiga. Jadi Nabi itu disebut nurun fauqa nur karena nurun fi syafa'atil uzmah. Nah iya Nabi Muhammad tajam ngimatu sebagai syafaat rilalenna ko buru elatu wasurimun. Dek gaga Nabi pak disebut syafaatul uzma kecuali Nabi Muhammad. Dalam riwayat sininna Nabi kuramana pegau salam kecuali Nabi Muhammad. Nabi Adam punya kesalahan memakan buah khuldi di dalam surga. Nabi Nuh buat kesalahan nasuroi umatnya dihancurkan semua. Nabi Lut nasuri pak betu mana bulu nama temana ya rode lalu mingkalinga carama. Halo? Sininna Nabi pernah buat salah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad satu-satunya Nabi tidak pernah salah pak. Itu nurun fi syafaatil uzmah. Syafaat nanti itu Nabi Muhammad. Bu, sininna amala ibegau amala tak puasa tak sabketa haji tak sininna amala. Ya kikik ga kira-kira naputama ki suruga ya roh. Bu, coba gari pajang isinampo matatta ini. Yakin iga sininne romalata naputama ki suruga. Urasa-rasa dia yakin. Magai sampajata ma balo-balo meman nih. Masum pajalloro dina sampajangasara, masampajangasara dina sampajanisa. Iya nalo kabotingnya kopura ni mak badak maka dilakaina soala dulu mama nasen iya haika botis si memang haika botis si memang haika tuli haik mania magai nasabah pura mak badak na de namelo paluntur ibadana yakin kita masuk ke makrom agat tapi melo iandalkan umrata we kasih lo umrah, we ke 10 lo umrah. Ya mina jok umrah melo ya satu sogi. Lalu ke mero selfie mina jama. Nah, sekarang aku di depan Ka'bah, tetanggaku belum umrah. Ada tujuanmu lah umrah. Haji tak, mabela ni. Ya mina jok haji na sabati melo ye bu yogi pun ngaji. Iya pun ngaji, iya pun ngaji. Dina namanya lo bisa penek kong keboti. Magi macam bisa penek tuang ngaji. Ya rolong putama ki suruga. Dega ka amalat tawad di putama ki suruga pa. Sidak kata. Siaga sidak kata.
Iya nasidakah ko masigi napadapan itay nasa iya karena Allah itu bawa sidakah. Iya ako nasa palibula ako na catak mana nga sir nawa baddu 210 indok tang 210 ambot tang apa 210. Iya nasa 5 juta deh untuk ko sa ko hamba Allah. Sisa na men repanitay wa baddu 310 indok tang apa 210 hamba Allah 1 juta. Nakapicet deh namin kalinga mo ya roh. Iya ya roh. Pada mo. Ya roh kita makin seru gak? Mabila nih. Apa kata si Alawi Al-Maliki yang akan memasukkan surga di akhir zaman? Tidak ada yang lain kecuali cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Siapa yang mencintai Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku masuk ke dalam surga. Apa wujudnya cinta Nabi? Melaksanakan maulid. Ya ko angkat atau lima kada magin atau maulu maka Syekh Alawi Al-Maliki tidak layak orang yang mengaku cinta Nabi mempertanyakan kegembiraan atas kelahirannya Nabi. Jadi ya ko angkat atau lima kutana magin atau maulu berarti dia tidak gembira Nabi lahir di dunia, sedangkan nikmat terbesar adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek gagawan di pasalama kecuali cinta Nabi Pak. Siapa yang mencintai Nabi dan memperbanyak salawat kepada Nabi, Nabi akan datang nanti menjadi syafaat di alam kubur. Ya ko angka ni malaikat ini lu makutana, marrabuka, man nabiyuka. De panakutana malaikat Pak itebeni aleta. Tapi datang Nabi Muhammad, malaikat, jangan kau ganggu itu orang. Kenapa? Dia mencintaiku, dia banyak bersalawat kepadaku, maka saya menjadi jaminan kata Nabi. Maka malaikat mengatakan, num kanaumul arus, wahai ahli kubur, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Kenapa? Nabi Muhammad menjadi jaminan bagimu. Ya riasa syafaat. Biasanya syafaat ilmiahnya begini. Ya komelo kita mak bolana Pak Gubernur atau Pak Bupati, karena tidak lama lagi calon bupati kita terpilih. Ya komelo kita mak bolana Pak Bupati atau Ibu Bupati. Melo kita mak bolana Ibu Bupati. Mataru-taru kita mak patang petinting. Detan na natik kamu sapang. Langsung nakek cokocak kamu hello kumaga. Tapi langsung datang Ibu Bupati. Jangan kau ganggu itu orang. Saya jaminan. Langsung dilepas. Kenapa Ibu Bupati menjadi jaminan? Makotone romatu ko colorina ko buru iya ko nabita mancabi jaminan namo de gaga malamu nabita makada ya ko ganggu itu saya jaminan ya riasa syafaat. Makanya Nabi itu nurun fi syafaatil uzma, menjadi syafaat nanti di alam kubur Pak. Makanya niji kita mega masalah hari nabita ia natu tahu mencintai Nabi. Siapa mencintai Nabi? Kana ma'i fil jannah ia natu matu utama surga pun Allah Ta'ala. Nasabak mega ni kita sisile hutu na tetong ura ni kiri kanan caw ni tudang iya caw to na tetong. Saya kira yang awal sebagai palisuwat itu kesimpulannya adalah satu, Bapak Ibu banyak-banyak bersalawat kepada Nabi, karena itu adalah syafaat bagi kita. Yang kedua, angkat den resalawat sebagai oleh-oleh ekolatu ki bolata mapamula baja atau matu sangabi upana maka di pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawat kilalo induk jarita nasabak salawatna Nabi Adam tasapuangi komatata insyaallah sebelum meninggal dibukakan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Mari kita sama-sama berdoa. Billahi taufiq was sa'adah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma rzuqna amirul mu'minin. Ya Allah, rezekikanlah kami pemimpin bagi kaum muslimin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang akan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang bisa merugikan bagi kami. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang akan senantiasa mengarahkan kami kepada ridho-Mu ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami,
Jadikanlah kami orang-orang akrimna bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beri kemuliaan kami seperti Engkau berikan kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.